Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini untuk pelajaran IPS kita akan belajar tentang organisasi pergerakan nasional. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana masa perjuangan para pejuang sebelum kebangkitan nasional dan bagaimana perjuangannya setelah kebangkitan nasional. Nah, salah satu ciri dari masa perjuangan setelah kebangkitan nasional adalah mulai banyak berdirinya organisasi-organisasi pemuda di daerah. Nah, hari ini kita akan melihat apa saja organisasi-organisasi yang berdiri pada saat pra-kemerdekaan. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, pada saat sebelum kemerdekaan, sebelum masa kebangkitan, masa perjuangan itu masih bersifat kedaerahan. Masing-masing daerah masih membela daerahnya sendiri-sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, perjuangan ini mulai ditinggalkan. Para pemuda, para pelajar mulai berpikir untuk bagaimana caranya mengubah bentuk perjuangan mereka. Kemudian mulailah ada ide untuk mendirikan organisasi. Nah, organisasi pergerakan nasional ada 8. Yang pertama Budi Utomo, kedua ada SDI dan SI, ketiga ada IP, keempat ada PI, kelima ada Taman Siswa, keenam ada NU, ketujuh ada Muhammadiyah, dan kedelapan ada PNI. Hari ini kita akan bahas 4 dulu. 4 selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Kita mulai dari Budi Utomo yang pertama. Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama kali ada di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 1908 pada tanggal 20 Mei. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo ini memiliki prinsip bahwa mereka tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, Budi Utomo semasa berdirinya mereka memiliki beberapa cabang yang tersebar pertama di Jogja, di Magelang, di Bogor, dan di Surabaya. Nah, selain Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, anggota dari Budi Utomo adalah teman-teman mereka di Sekolah Kedokteran Stovia. Jadi mereka sering bertukar pikiran dan berdiskusi memikirkan nasib bangsa Indonesia yang pada saat itu menderita akibat adanya penjajahan. Kemudian organisasi yang kedua ada SDI dan SI. Apa itu? SDI adalah Serikat Dagang Islam. Pada awalnya bernama Serikat Dagang Islam. Kemudian seiring berjalannya waktu, nama Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam. Organisasi ini berdiri pada tahun 1911, didirikan oleh Haji Samanhudi. Anggotanya merupakan pedagang-pedagang Islam dari Solo. Tujuan dibentuknya Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji Islam. Jadi para pedagang pada saat itu memiliki serikat, memiliki organisasi. Kemudian setelah namanya berubah menjadi Serikat Islam, jangkauannya menjadi semakin luas. Anggotanya tidak hanya pedagang, tapi juga orang-orang Islam yang bukan pedagang. Organisasi yang ketiga adalah Indische Partij. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan di Kota Bandung, Jawa Barat. Didirikan oleh 3 serangkai. Siapa saja 3 serangkai? 3 serangkai adalah Dr. Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka bertiga ini dikenal dengan lebih terkenal dengan sebutan 3 serangkai.
Berdirinya organisasi ini atas asas nasionalisme dan non-kooperasi. Asas nasionalisme artinya menanamkan rasa kebangsaan yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Sedangkan non-kooperasi artinya tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, sama dengan Budi Utomo tadi. Nah, yang keempat, kita akan melihat Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia atau PI didirikan pada tahun 1912. Didirikan oleh pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda pada saat itu. Tokoh-tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukiman, Sultan Syahrir, dan Ali Sastro Atmijoyo. Itu adalah tokoh-tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia. Tujuannya adalah untuk menuntut Indonesia merdeka. Nah, caranya mereka memberikan tuntutan supaya Indonesia bisa merdeka, sedangkan mereka ada jauh di sana di Belanda, adalah dengan cara propaganda melalui majalah, salah satunya yaitu Hindia Putra, kemudian berubah menjadi nama Indonesia Merdeka. Nah, melalui majalah-majalah itu mereka melakukan propaganda, melakukan menuliskan ide-idenya mereka, menuliskan pemberontakannya mereka melalui majalah-majalah itu yang ada di Belanda, dan mereka sebarkan majalah-majalah itu untuk bisa mempengaruhi warga-warga Belanda supaya bisa mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi adalah 4 dari organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia yang didirikan sebelum Indonesia merdeka. Nah, sekian dulu materi hari ini. Jangan lupa jika sudah selesai menonton video ini dan sudah paham materinya, silahkan like video ini, lalu komen dengan menyebutkan nama serta kelas. Kemudian jawab 1 pertanyaan dari Bunda. Dr. Dawes Deger, Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo dikenal dengan sebutan titik-titik. Silahkan dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.